Masya Allah. Habib Segaf, apa sih kekuatan sholawat tibil kulub? Kenapa di Pondok Dalwa itu setiap habis sholat kalau ada yang sakit suruh baca tibil kulub ya. Bahkan itu kalau sakitnya agak keras dosis sholawatnya juga agak banyak. Dulu saya waktu jadi santri doa mudah-mudahan tidak ada yang sakit berat-berat. Kenapa? Capek tahu. Ya, tahu-tahu suruh baca, mari baca. Kalau cuma 10 nggak apa-apa, santri dibaca, ayo baca 100 kali tibil kulub. Itu kalau ada yang kasusnya sakitnya berat. Corona ringan, corona tuh ringan, nggak berat. Jadi dosisnya nggak usah banyak-banyak. Tapi hati yang sakit sama corona, nah ini berat ya. Hati yang takut sama corona itu sakitnya berat. Nah, insya Allah beliau akan menjelaskan. Kalau mau menjelaskan, tugas saya nanya. Beliau tidak wajib menjawab. Kurang ajar saya kalau maksa. Fadhol Habib. Karena ada pilihan boleh nggak jawab, berarti saya nggak jawab aja. Ya, alhamdulillah. Mungkin saya boleh bercerita sedikit terkait dengan kenapa Abu Al Habib Hasan yang juga gurunya Al Habib Novel, guru Al Habib Buya Yahya, di mana tuan rumah sekarang ini termasuk yang beruntung luar biasa. Saya masih teringat bagaimana Al Habib Ali Habsyi itu, beliau itu bercerita terkait murid-murid dari seorang wali itu ada yang duduk 10 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang setahun suruh pulang. Istrinya tanya, kok bisa beda-beda? Mereka itu belajarnya suruh pulang. Karena kata kiai tersebut, ya tergantung bagaimana kesiapannya mendapatkan ilmu. Maka ketika siap, sudah saya suruh pulang. Masya Allah, Habib Novel ini nggak perlu belajar 10 tahun. Abu Yahya ini lama, berapa tahun? 8 tahun. Saya sendiri hampir 12 tahun. Ini beliau cuma 6 bulan. Ini kan luar biasa. Dan herannya lagi, beliau yang dipanggil sama saya punya abah. Kata saya punya abah, Galia Novel, irja walakal barokah. Disinilah keberkahan luar biasa. Alhamdulillah, termasuk di antara keberkahannya pada malam ini, mau tidak mau saya harus ada di sini. Dan mau tidak mau saya harus berkumpul dengan kekasih saya, yaitu Ustadz Uwas dan Buya Yahya. Ini luar biasa, ini keberkahan daripada keberkahan Habib Novel insya Allah. Semoga membawa ke hikmah dan membawa kebaikan. Terkait dengan sholawat tibil kulub. Kenapa sholawat tibil kulub itu menjadi andalan pondok pesantren Dalwa? Bahkan bukan hanya pondok pesantren Dalwa, tapi setiap para ulama, setiap pondok pesantren yang masih berpegang teguh dengan ajaran para aslaf, itu insya Allah pakai tibil kulub. Tibil kulub itu kalau tidak salah itu kalangan Imam Ad-Dardiri. Beliau di Mesir dimakamkan, seorang yang luar biasa, seorang wali, seorang yang sangat-sangat dekat pada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Sehingga di antara keutamaan sholat tibil kulub ini, kalau dibacakan 4.000 kali, penyakit apa saja selain kematian akan sembuh. Ada riwayat 400 kali. Jadi sebetulnya kita nggak perlu repot 4.000 kali tinggal kita sewa berapa orang suruh baca, niatkan untuk kita insya Allah cepat sembuh. Dan kalau kita baca tadi berapa kali, Masya Allah, semuanya yang melihat, yang menyaksikan itu berapa juga membacanya, berarti sudah berapa kali, berapa ribu kali. Insya Allah semoga menjadi sebab sembuhnya mereka yang terkena penyakit semuanya, terutama corona insya Allah. Semoga yang sakit corona cepat disembuhkan dan tidak ada lagi coronanya ngungsi ke tempat lain, bukan di Indonesia lagi insya Allah. Nah, kemudian ada satu hal yang mungkin perlu kita ambil pelajaran daripada tibil kulub. Kenapa tibil kulub? Yang mengarang dari zaman dahulu sudah. Tapi kenapa kok dibaca sampai sekarang? Ini selalu dibawa oleh saya punya abah, filsafat ini. Apa itu kata beliau? Makana lillahi ya baqiya wastamar. Makana lillah baqiya wastamar. Semuanya karena Allah itu akan tetap kekal selama-lamanya, termasuk salawat tibil kulub. Seakan-akan tidak ada yang mengalahkan, sehingga sampai beberapa dekade setelah beliau meninggal pun tetap masih baca salat tibil kulub ini. Oleh karena itu, ayo kita himbau, kita kembali kepada hadisnya Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, An-nasu kulluhum halka illal alimun, wal alimun kulluhum halka illal amilun, wal amiluna kulluhum halka illal muhlisun, wal muhlisuna ala khatarin azim. Jadi semua manusia akan binasa, kecuali yang alim.
Artinya alim gak harus menjadi orang alim, tapi yang belajar ilmu agama, dia tidak akan binasa. Semua orang yang belajar ilmu agama akan binasa kecuali yang mengamalkan. Semua yang mengamalkan dengan ilmunya akan binasa kecuali yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas pun itu dalam keadaan bahaya yang sangat luar biasa. Nah, intinya di sini, kenapa Shawatibul Qulub mesti dibaca? Karena keikhlasan yang mengarangnya. Ayo sama-sama kita ikhlas.